Halo, Assalamualaikum. Oh, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Gimana ini? Mikrofonnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Halo semuanya. Di sini mungkin ada yang belum pernah tahu siapa yang ada di sini. Di sini ada tata busananya. Tadi ada ya? Ada yang sudah absen. Untuk yang selain anak tata busana, boleh ya ikut menyimak. Tapi tolong tertib ya. Kita sama-sama boleh mendengarkan materinya. Tapi tidak boleh ada yang iseng-iseng untuk kayak berbicara yang kurang sopan atau apa ya. Kita sama-sama belajar boleh, karena materinya masih awal pertemuan. Ibu juga mau menyapa kalian di pertemuan awal ini di mata pelajaran pembuatan busana custom made untuk kelas 11 tata busana. Ini nama Ibu. Kemudian tunggu, di sini ada udah kumpul belum anak tata busana, siapa aja ya? Tadi ada Indah. Halo. Halo, Bu. Oh, Indah, terus ada siapa lagi? Nggak tahu. Oke, ada Indah, ada langsung aja ya Indah. Indah di sini kan. Yang penting ada Ya, Bu. busana. Untuk materi pembuatan busana custom made ini sudah pernah Ibu share di Google Classroom ya. Untuk link Google Classroom-nya yang sudah bergabung pasti sudah melihat materi ini. Tinggal hari ini ingin Ibu jelaskan sedikit. Ini untuk link Google Classroom-nya, kalian bisa bergabung di sini. Untuk kelas TB1 kodenya ini, untuk kelas 11 TB2 kodenya bisa dilihat. Kemudian kalian bisa bergabung di sini untuk melihat file materinya. Sambil Ibu menjelaskan, kalian bisa sambil melihat juga materinya di Google Classroom atau yang sudah download. Nah, ini singkat aja. Karena ini pertemuan awal ya, pembuatan busana custom made, akan dijelaskan dulu secara umum tentang custom made. Nah, pembuatan busana custom made ini merupakan pembuatan busana untuk perseorangan atau bukan massal. Maka dari itu diperlukan mengukur tubuh setiap customer yang datang. Busana custom made ini kita bedakan dengan busana industri. Ya, kalau busana industri dari ukurannya itu menggunakan ukuran standar seperti S, M, L, gimana? Iya, enggak. Bentar ya. Gimana? Pada nanti Aduh, buat anak TOI silakan masuk ke breakout room TOI. Buat anak TOI. Iya bisa. Jadi nanti ada saya, ada guru saya, ada tapi gambarnya tetap dua gitu. Gambarnya mah bisa. Luarnya bisa, tergantung mereka gabungnya kemana. Oh, gitu. Anak TOI tolong masuk ke breakout room. Kalau buat yang pakai HP ada di pojok kiri atas. Logonya kotak-kotak. Buat anak TOI silakan masuk ke grup breakout room. Bisa dari rumah. Kita uang mau ngadu. Sama nanti kan masuk ke sini. Iya bisa.
ya. Nah, tadi pembuatan busana custom made dibedakan dengan busana industri itu kalau dari ukurannya, busana industri sudah menggunakan ukuran standar ya. Kalau busana custom made kita harus mengukur tubuh dulu setiap customer yang datang. Dari kuantitasnya juga busana industri itu diproduksi dalam jumlah massal atau jumlah banyak. Sedangkan busana custom made ini karena dibuatnya untuk perorangan ya, jadi kuantitasnya itu bisa terbatas. Kemudian untuk kualitas jahitannya pasti beda untuk busana industri dengan teknik industri sendiri. Kemudian busana custom made itu nanti kita jelaskan ada tekniknya itu ada yang menggunakan tutur atau teknik jahitan butik dengan tailor. Nanti akan diterangkan lebih jelas lagi. Kemudian lanjut ya, untuk perbedaan busana custom made dibedakan dengan busana industri ada di ini perbedaannya. Kemudian nah, untuk materi selanjutnya, busana custom made adalah busana yang dibuat khusus. Custom made ini dari bahasa Inggris yang artinya dibuat khusus. Kalau seperti yang kalian tahu, custom made ini seperti sama kalau kalian datang ke tukang jahit biasa, misalnya ke penjahit biasa, kalian diskusi tentang desainnya, kemudian mau ukur tubuh, mau buat baju seperti apa, kemudian diukur tubuhnya, kemudian dijahit, jadi selesai itu. Nah, ini gaya fashion kita bebas mengekspresikan ide dalam gaya ya. Nah, tentunya dengan menerapkan prinsip berpakaian yang sopan. Oleh karena itu timbul keinginan manusia untuk memiliki busana dengan model sesuai dengan keinginannya. Makanya ada pembuatan busana custom made karena di fashion itu kan kita bisa mengekspresikan ide, kita ingin bergaya seperti apa, makanya muncullah keinginan orang untuk bikin baju dengan model yang sesuai keinginan. Kalau hanya beli baju di toko kan modelnya sudah ditentukan, ukuran juga sudah ditentukan. Ini dengan pembuatan busana custom made, kalian bisa custom desainnya, kemudian diukur tubuhnya, baru jadi. Bisa bebas untuk membuat baju seperti apa. Ada yang ingin mengikuti tren atau ada yang ingin biasanya menghadiri ke acara undangan misalnya ya, mau bikin baju. Nah, itu di pembuatan busana custom made. Nah, sebagai anak tata busana, kita juga harus banyak-banyak mencari referensi ya, macam-macam model busana supaya bisa tetap ikut tren. Gimana, Pak? Oh ya, bentar ya. Bapaknya di rumah. Lanjut nih. Lanjut. Maaf ya, kita terpotong-potong. Nah, itu sebagai anak tata busana kita harus rajin mencari referensi macam-macam model busana supaya kalau suatu saat lulusan tata busana bisa buka butik sendiri, kalian bisa punya banyak referensi nih kalau ada yang datang mau menjahit misalnya ya, kalian bisa tahu macam-macam model yang sekarang lagi trennya apa supaya bisa mengikuti perkembangan zaman. Dan kalau ditanya oleh customer itu orang yang ini ya, meng-custom busana sesuai keinginan mereka. Jadi supaya customer datang mau bikin model apa nih, kalian udah tahu gitu apa yang sedang tren atau bisa memberikan saran atau ide model busana yang pas untuk mereka gitu. Nah, ini biasanya pembuatannya itu ada yang ingin menyesuaikan dengan bentuk tubuh. Tadi ada yang kalau datang, gimana ya kalau bentuk tubuh saya seperti ini, yang bagus busananya seperti apa. Kemudian ada yang ingin ikuti tren, atau saya pengen nih busana yang sekarang lagi ini ya, modelnya tunik atau apa gitu ya. Jadi kita kalau sudah punya referensi, kita banyak gitu ingatan kamus model-model
busana yang kita tahu tuh banyak, jadi kita menyarankan model ini gitu. Kalian bisa dengan leluasa gitu memberikan saran. Nah, ini di pembuatan busana custom made ini ada yang dibuat dengan sistem futur dan tailor ya. Nah, untuk PWCM, pembuatan busana custom made ini yang akan kita pelajari adalah membuat busana dengan pola konstruksi. Pola konstruksi itu yang sudah pernah kalian pelajari di kelas 10 ya, pembuatan pola. Yang seperti ini pembuatan pola konstruksi. Jadi pembuatan polanya juga busana itu membuat polanya banyak. Ada yang dengan konstruksi seperti ini ya, kita dengan rumus membuat badan depan, badan belakang, misalnya membuat pola lengannya. Ada juga yang seperti desainer-desainer ternama, mereka membuat polanya sudah dengan pola draping. Jadi buat polanya itu langsung di manekin. Jadi seperti ini, langsung mendesain busananya tuh di ini, mau modelnya seperti apa, mau di sini ada renda-rendanya, mau lengannya gembung. Jadi mereka buat polanya tidak di kertas, misalnya di alas datar seperti media kertas, seperti itu. Dengan yang seperti ini kan harus mengukur tubuh dulu, menghitung rumusnya dulu ya. Kalau dengan pola draping, langsung desainer itu mengekspresikan ide mereka itu langsung dituangkan di manekin ini. Nah, nanti untuk sebelahnya kenapa nggak ada? Sebelahnya sama seperti ini. Kan kita udah tahu kalau pola itu ini dibuat hanya sampingnya aja, nanti sebelahnya kan mengikuti kan kalau simetris. Jadi sama kanan kiri seperti ini. Iya. Ya, Indah ada kan masih menyimak? Ada, Bu. Ya, selain itu ada pula busana ya ini yang dibuat dengan menggunakan draping. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut dulu ya. Nah, secara umum langkah membuat pakaian kan gini. Kalau kita membayangkan datang ke penjahit misalnya ya, atau ke desainer, ke butik, kita mau bikin baju dengan alasannya banyak, misalnya pengen bikin baju ngikutin artis idola ini, atau ingin buat pergi ke kondangan, atau ingin hanya sekedar ingin punya gitu busana yang mengikuti tren. Jadi kan kita datang tuh, kita pertama kan mungkin ada yang bawa model busananya dulu, foto atau referensi modelnya dibawa. Nah, ini pertama itu kita membawa desain modelnya atau memilih desain model busana yang akan dibuat, di mana kita bisa konsultasi dulu nih dengan desainernya atau penjahitnya, mau yang seperti apa, cocoknya seperti apa. Nah, itu yang tahap yang pertama. Kemudian memilih bahan yang sesuai dari model foto yang sudah kalian bawa, customer bawa maksudnya, yang sudah customer bawa. Kita umpamakan kita ini sebagai ininya ya, desainernya ya, atau yang akan menjahitnya ya. Jadi customer datang bawa desain modelnya, kemudian sudah fix desainnya seperti apa, bahan baru kita ke bahan yang cocoknya seperti apa, kita cari bahannya mungkin dengan banyak pertimbangan. Biasanya di situ konsultasi bahan, konsultasi nanti bisa jadi mungkin modelnya menyesuaikan bahan atau bahannya yang menyesuaikan model. Nah, di situ terjadi konsultasi desain. Kemudian setelah sudah fix, baru ambil ukuran badan. Tentunya mengambil ukuran badan ini juga sesuai dengan analisis desainnya. Misalnya kita mau buatnya baju seperti ini. Nih. Mau buat dress ini misalnya. Ini yang gampang aja dulu. Nanti kan kita mengukur dulu lingkar badan ya. Kemudian apa lagi? Panjang lengan kan. Muncul kan ya Ibu menunjuk ini. Panjang lengan, kemudian mungkin panjang rok tuleknya ke bawah berapa gitu. Jadi menyesuaikan analisis desainnya itu seperti itu. Lanjut. Tapi enggak pakai setting dulu. Mana PPT-nya? Enggak. Oh, oke. Tapi PPT-nya tadi ada kan? Ada. Enggak, maksudnya ini ngapain? Gitu tadi ini dulu ya, setting dulu. Jangan di sana biasanya
Busananya tuh gimana? Bentar lagi nggak apa-apa. Nggak akan lama banget. Kapan? Lanjut ya. Tadi sampai mengambil ukuran sesuai analisis desain. Setelah sudah mengambil ukuran, dibuat pola dasarnya. Pola dasar tahu kan ya, pola dasar badan yang seperti ini nih. Tapi ini kan sudah pola pengembangan. Baru setelah pola dasar jadi, buat pola pengembangannya sesuai desain model busana. Setelah buat pola, kemudian kita motong bahan. Bahan kan tentunya sudah dibeli atau sudah ada. Dan setelah membuat pola, dipotong bahannya sesuai pola itu. Setelah memotong bahan, mungkin ada yang pinggirannya diobras dulu, kemudian baru dijahit. Kemudian proses menjahit, mungkin ada yang dijahit mesin, dijahit tangan, ya. Setelah itu baru fitting. Jadi belum jadi dulu, kita paskan dulu ke customernya, sudah pas atau belum. Nanti kalau ada perubahan bisa dikerjakan dulu, diselesaikan dulu perubahannya, mungkin kegedean atau kekecilan, ya. Itu di fitting namanya. Nanti customernya datang, kita sebagai desainernya atau yang menjahitnya, kita mengukur nih kira-kira, oh ini kok kurang ya, kurang pas atau apa itu namanya. Setelah finishing baru, oh sudah pas nih, berarti kita baru nih boleh hiasannya mungkin kita tempelkan atau kita jahitkan, kemudian kita setrika, ya kita setrika, kita lipat, baru dikemas, kemudian diambil oleh customernya jadi. Selanjutnya kayaknya kilat nih. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat busana dari mulai customer datang hingga selesai. Pertama, kita harus tahu bagaimana cara memperlakukan customer. Kemudian pengaturan tempat. Pengaturan tempatnya ini mungkin saat menerima customernya di mana, atau saat menjahitnya, tempatnya sudah disetting sedemikian rupa. Seperti apa, ibaratnya kalau workshop atau studio menjahit, ya seperti itu diatur tempatnya. Selanjutnya kita harus menerapkan K3 menjahit. K3 menjahit itu akan diterapkan di mana? Sudah ya kalau nggak salah, K3 menjahit itu menerapkan K3 menjahit, keselamatan, kesehatan, dan K3. Pokoknya kita harus menerapkan K3 menjahit. Kemudian pelayanan prima. Kita harus misalnya deadline-nya tanggal segini nih, kita harus memberikan pelayanan prima, atau misalnya ada komplain ini itu, kita harus bisa menangani customer dengan pelayanan prima. Selanjutnya menjaga privasi customer, ya. Kemudian pengepasan. Semua yang telah terjadi begitu kan, Urmila? Selanjutnya pengemasan. Terakhir itu pengemasan, mungkin mau dikemas di box atau di paper bag misalnya, ya itu jadi pertimbangan sendiri. Nah, kelebihan pembuatan busana custom made ini diproduksi hanya untuk perseorangan, sehingga dari segi bahan dan modelnya eksklusif sesuai dengan ukuran pemakai. Kemudian bebas mengekspresikan gaya dengan membuat desain busana sesuai keinginan, dan bahan yang digunakan adalah bahan yang terbaik dan pilihan. Itu kelebihannya. Kalau misalnya kita beli baju jadi kan sudah ukuran sudah ditentukan, S-nya segitu, M-nya ukurannya segitu, L segitu, dengan model yang terbatas kan, yang hanya tersedia misalnya di mall atau di pasar misalnya. Kalau dengan pembuatan busana custom made kan kita bisa bebas mau buat baju dengan desain seperti apa. Ini ada contoh-contoh busana custom made karya desainer lokal. Bisa kalian lihat di Instagramnya, ini ada Mirna Miula, ada Asti Febrianti. Di sini lingkaran ini ya. Di sini ada tulisannya nih, custom made only, custom made. No rent, maksudnya tidak disewa gitu, maksudnya buat jadi gitu, custom made. Ini termasuknya ke busana-busana pesta, gaun pesta. Nanti di kelas 11 juga akan diajarkan buatan custom made busana pestanya. Nah, ini contoh-contoh macam-macam busana custom made. Ya, ini ada buat gaun pesta, ini desain, ini gaun. Kemudian ini seperti jaket, jas jaket, dan ini bolero. Nah, bolero ini salah satu materi yang
akan dipelajari di semester 1. Ada bolero, rompi, dan jas. Jasnya ini jaket, maksudnya ada macam-macam jenis ya, jadi jasnya tuh. Nah, ini yang kita pelajari di semester 2-nya gaun pesta. Ini rangkuman materi keseluruhan yang akan kalian pelajari di mata pelajaran ini. Untuk lengkapnya materi ini kalian bisa akses di Google Classroom karena sudah di-share di sana, dan silakan mengisi daftar hadir juga di sana. Untuk pengertian bolero selanjutnya ini akan disampaikan di pertemuan selanjutnya. Udah, ini udah tugasnya. Soalnya tugasnya kalian nanti siapkan ya untuk membuat pola dasar. Minggu depan pola dasar, masih ingat kan pola dasar? Nanti kita mulai sambil disampaikan materi tentang bolero, kita mulai buat pola dasar supaya kedepannya itu kalian sudah bisa mulai bikin pola bolero. Gitu. Sudah, ini saja, sangat kilat sekali. Sangat kilat sekali. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Untuk yang bisa mengajukan pertanyaan, boleh. Tadi ada siapa lagi sih? Oh, ada Indah dan siapa lagi? Boleh di Google Classroom atau kalian ada di kolom komentarnya di materi itu sudah di-share pokoknya ya. Kalian lihat aja di sana. Sudah ada yang ditanyakan nggak? Udah ya. Sekian dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan selanjutnya pertemuannya bisa lebih baik lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau direncanain.